pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Tanpa apa jalannya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Boleh ketua kelas? Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Silakan dulu. Ahmad Rizky, mari Pak. Benyamin, Pak Guru. Christopher, Zaki. Saki. Daniel, Hadir Pak Guru. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, tipe data primitif, apa-apa saja yang termasuk dalam tipe data primitif dan komposit? Ada tiga. Baik, apa saja dia? Ada karakter. Boleh. Oke, ada integer, ada karakter dan tipe data boolean. Kemudian tipe data komposit terdiri atas berapa macam dia? Ada 6. Apa saja dia? Array, detain, record, subtract. Tujuan pembelajaran kita setelah kita mengikuti model pembelajaran saat ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep normalisasi basis data minimal sesuai atau relevan dengan pengertian yang benar dan valid dengan bahan ajar yang diberikan. Ini tujuannya supaya kita mengetahui konsep dari normalisasi apa, fungsi normalisasi untuk apa, kenapa kita lakukan normalisasi data pada saat pembuatan basis data. Yang ketiga, peserta didik dapat menceritakan tahapan proses normalisasi basis data dengan lisan maupun tertulis secara benar dan terstruktur. Nah, kalau yang ini nanti karena di sini 2 kali pertemuan nanti, di sini yang bagian 3, 4 dan 5 nanti di pertemuan berikut. Materi pokok yang akan kita pelajari adalah tentang normalisasi data. Nah, di sini ada sebuah video yang harus kalian ingat. Teknik penilaian yang digunakan seperti biasa ada apa? Penilaian sikap, yaitu saling bekerja sama di dalam kelompok nanti. Kemudian yang berikut ada penilaian apa? Tes formatif atau penilaian post test. Kemudian yang berikut ada pengerjaan. Oke, anomali terjadi apabila ada pengubahan data pada sejumlah tabel yang berhasil, tetapi tidak semua data diubah. 2 tabel dikatakan baik atau normal kecuali apa? Nomor terakhir, memecah tabel menjadi tabel yang lebih kecil untuk mendapatkan skema yang tidak mengandung redundansi disebut apa? Apa dia?
yang bertujuan untuk mensterilkan tabel agar terlihat normal sesuai dari fungsi tabel tersebut. Ini pengertian dari normalisasi data. Nah, di sini ada tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah dengan atribut apa saja. Ada ID mahasiswa, ada NPM atau nomor mahasiswa, ada nama dan jurusan. Kemudian apa? Adalah untuk menghilangkan data yang ganda atau data yang membuat bingung. Kemudian yang kedua, tujuan normalisasi data adalah mengefisienkan update. Apa itu update kemarin? Update apa? Mengubah data. Artinya kalau kita sudah lakukan normalisasi data, untuk kemungkinan melakukan update akan berkurang. Coba kalau data ganda yang muncul, nomor 1 sudah muncul dia punya data. Misalnya nomor 1 tabel siswa, NIS nomor 1, nama misalnya Budi, kelas 11 RPL. Kemudian muncul lagi di bagian nomor 3, NIS-nya 1, namanya Budi, kelas 11 RPL. Kemudian ada juga kelas 12 RPL. Nah, di sini dikategorikan bahwa kita akan melakukan apa? Kalau sudah data ganda, melakukan update atau pengubahan data. Sehingga tujuan normalisasi data adalah untuk mengurangi melakukan update. Kemudian yang keempat, tujuan normalisasi data menghindari kemungkinan kehilangan data secara tidak disengaja. Contoh, misalnya nomor NIS-nya, misalnya tabel siswa, NIS-nya 1, nama Budi, kelas 11 RPL, yang seharusnya kita rubah apa? Sehingga apa? Ada ambigu, dikatakan ambigu, karena data yang masuk sama, NIS-nya sama, namanya sama. Kira-kira yang mana yang betul? Sehingga terjadi apa? Data ambigu. Kita perhatikan di atas. Ini ada tabel. Ada tabel apa? Terdiri atas tiga macam atribut. Atribut A, atribut B, dan atribut C. Data yang ganda yang mana? A4 dengan A2. Oke, A4 saja yang sama. Satu data yang ganda yang tidak normal. Artinya berarti kalau data sama, berarti apakah data ini, tabel ini aman atau tidak? Tidak aman. Karena salah satunya di bawah sama, A4, B2 muncul. Padahal di bawah ada. Di bagian harus apa? Sama dengan yang di atas. Sehingga apa di sini? Lossy join decomposition atau data yang tidak aman. Sampai yang ini pahami? Satu NF, maka apa? Fungsinya apa? Untuk menghilangkan pengulangan grup. Yang pertama harus kita lakukan apa? Pengulangan grup. Kalau sampai di sini bentuk normal yang tidak normal ini, kemudian kita pecah sampai satu normal form. Kalau sudah dari sini satu NF sudah tidak ada lagi data yang ganda, berarti apa? Sudah tidak perlu lagi kita mau langsung lanjut ke bentuk normal yang kedua. Oke, sampai di sini materi kita. Ada pertanyaan? Oke. Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang duduk berdasarkan kelompoknya.
kelompok berapa di sini? Kelompok 2. Kelompok 2. 2. Oke, silakan kelompok 2 presentasikan hasil. Berdiri. Sampai bilang baik di sini aja. Sampai bilang selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kami dan dibacakan oleh Daniel. Yang nomor soal yang pertama, jelaskan teknik anomali dan redundansi. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, misalnya menyebabkan ketidakkonsistenan data atau membuat Tanya ke kelompok 2. Apa yang kelompok 2 ketahui tentang dependensi? Dependensi. Oke. Kami dari kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Dependensi adalah konsep dasar pada saat normalisasi yang menjelaskan hubungan atribut atau secara lebih khusus menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan atribut lain. Buat memiliki masalah. Masalah ini akan meningkatkan kompleksitas data yang menyulitkan dalam pemodifikasi data itu sendiri. Seterusnya ada redundansi. Redundansi adalah duplikasi atau penyimpanan data yang sama secara berulang dalam beberapa file sehingga data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Anomali dikategorikan menjadi berapa macam? Oke, anomali dikategorikan berapa macam? penambahan pada sejumlah tabel yang basis, tetapi tidak semua data diubah. Terus yang kedua, anomali insert adalah jika penambahan data dilakukan pada elemen data yang masih kosong dan ternyata elemen tersebut menjadi kunci. Terus yang ketiga, anomali delete adalah anomali ini terjadi sekiranya suatu baris telah diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh teman kami yang bernama Asda. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Selamat siang. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih kelompok dari Astar sudah presentasikan. Berikan aplaus pada kelompok. Kelompok dari apa simpulkan materi kita hari ini? kesimpulan yang kami dapat, kami dari kelompok 2 yang menyimpulkan apa yang Pak Guru sudah sampaikan mengenai normalisasi data. Oke, silakan. Yang kami dapat yaitu pada tujuan normalisasi data, yaitu tujuan untuk memiliki sedikit mungkin redundansi, yang kedua dan mengefisiensikan update, dan yang terakhir ada untuk mengurangi atau menghilangkan redundansi data. Masuk ke post test. Kita masuk ke post test, tolong buka, kerjakan. Soalnya sama. Karena tadi oke. Semua menjawab jawaban yang benar. Soal yang kedua, semua. Mari teman-teman, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih Andika.